Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Putra Pamungkas dengan NIM 2024-22010. Kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-10 saya pada mata kuliah pemrograman web 1. Dan di sini untuk soal pertamanya adalah sistem diskon toko. Sebuah toko memberikan diskon berdasarkan total belanja. Lebih dari atau sama dengan 500, maka diskon 20%, 300.000 sampai 499.999 mendapatkan diskon 10%, dan kurang dari 300.000 tidak akan mendapatkan diskon. Di sini total belanja yang saya input untuk pertama kali adalah 500.000 dengan menghitung besar diskon sama dengan total belanja dikali diskon per 100. Lalu untuk menghitung total yang dibayar adalah total bayar sama dengan total belanja dikurangi besar diskon. Dan untuk outputnya akan seperti ini. Total belanjanya 500.000 dengan diskon 20% dan besar diskon yaitu Rp100.000. Lalu total yang dibayar adalah 400.000. Lalu di sini jika saya melakukan perubahan menjadi 300.000, maka diskonnya menjadi 10% dengan besar diskon Rp30.000 serta total yang dibayar Rp270.000. Di sini akan melakukan pengubahan kembali menjadi 100.000. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Diskonnya menjadi 0%, besar diskonnya menjadi Rp0, serta total yang dibayar sama dengan total belanja yaitu 100.000. Selanjutnya yang kedua adalah validasi login. Di sini untuk soalnya adalah validasi login sederhana, di mana username-nya dalam ketentuan soalnya yaitu username sebagai admin, passwordnya 123. Di sini untuk validasi login pertama saya input dengan nama admin, tas ID-nya 12345. Ini sesuai dengan username dan password di atas ini. Dan jika dijalankan, maka outputnya akan muncul seperti ini. Username login, username admin, dan status login berhasil. Lalu jika kita ubah sandinya menjadi 1234, maka akan keluar output sebagai berikut. Username admin dan status loginnya gagal. Selanjutnya yang ketiga adalah kehadiran. Di sini seorang mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari 16 pertemuan. Jadi di sini saya untuk total pertemuannya saya tulis menjadi 16 pertemuan karena sesuai dengan soal. Lalu jumlah hadirnya saya isi menjadi 14. Untuk menghitung persentase kehadiran, persentase sama dengan jumlah hadir dibagi total pertemuan. Lalu untuk menentukan status kelulusan, persentase bila persentasenya lebih 75% atau sama dengan 75%, maka dinyatakan lulus. Dan jika tidak memenuhi 75%, maka dinyatakan tidak lulus. Dengan output sebagai berikut. Jumlah pertemuan 16 kali, jumlah hadir 14 kali, dan persentase kehadirannya mencapai 87,50% dengan status lulus. Di sini jika saya ubah untuk jumlah hadirnya menjadi 5, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Jumlah pertemuannya 16 nih. Lalu jumlah hadirnya 5 kali dengan persentase kehadirannya 1,25% dengan status tidak lulus. Selanjutnya yang keempat adalah for atau deret angka tidak linear. Di sini menggunakan for untuk menambahkan angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Di sini variabel angka saya isi nilai awal 2. Lalu untuk program menggunakan perolangan for sebanyak 7 kali, atau dari nilai awal ini dikalikan 2 sampai 7 kali, maka dengan menghasilkan output sebagai berikut.
seperti ini, 248, 16, 32, 64, 128. Lalu yang kelima adalah perulangan while dengan pengurangan. Di sini programnya kita mulai dari angka 100, lalu program menggunakan perulangan while yang akan terus berjalan selama nilai angka di sini while sini lebih besar dari 30. Dan jika lebih kecil atau sama dengan 30, maka program berhenti. Dengan nilai angka kemudian dikurangi 7 kali. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. 193, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37. Karena program akan berhenti jika mencapai 30, maka program berhenti di 37. Selanjutnya yang ini ada nilai klasifikasi nilai dinamis. Di sini nilai mahasiswa disimpan ke dalam sebuah array bernama nilai. Lalu variabel jumlah saya inisialisasikan dengan nilai 0. Program menggunakan perangan for untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada di dalam array. Setelah semua nilai dijumlahkan, maka rata-rata dihitung dengan rumus ketika lebih dari sama dengan 80 dinyatakan sangat baik, dan jika sama dengan atau lebih dari 70 dinyatakan baik. Dan di sini jika nilai 60 atau sama dengan 60 atau lebih dari 60 dinyatakan cukup, dan jika tidak mencukupi maka akan dinyatakan kurang. Dengan nanti sebagai berikut. Untuk klasifikasi awalnya nilai mahasiswa di sini saya input menjadi 80, 85, 70, 90, 75 dengan rata-rata nilai 80 atau sangat baik. Di sini saya akan ubah menjadi 70. Outputnya akan sebagai berikut. Rata-rata nilainya menjadi 72 dan kategori nilainya baik. Lalu saya akan mengubahnya kembali menjadi 60. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Rata-rata nilainya menjadi 62 dengan kategori nilainya cukup. Lalu jika saya ubah untuk menjadi tidak memenuhi atau dalam kategori kurang, maka akan menghasilkan berikut. Rata-ratanya menjadi 12,20 dengan kategori kurang. Selanjutnya adalah HOTS, pola segitiga logika. Di sini membuat program menghasilkan pola sebagai berikut, seperti pada 1, lalu 1, 2, selanjutnya 1, 2, 3, selanjutnya 1, 2, 3, 4, dan terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Di sini program menggunakan nested loop, yaitu for di dalam for. Loop luarnya di sini adalah yaitu menentukan jumlah baris, yaitu sebanyak 5. Lalu dalamnya berfungsi untuk mencetak angka mulai dari 1 hingga sama dengan nilai dari loop luar, dengan hasil output sebagai berikut. Dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah HOTS plus if complex. Di sini contohnya adalah simulasi bank. Saldo awalnya adalah 1 juta, lalu melakukan 5 kali transaksi,
Setiap transaksi memiliki nilai tersendiri, yaitu jika input positif maka dinyatakan melakukan setor, jika negatif dinyatakan melakukan penarikan, dan jika saldo kurang dari 100.000 maka menampilkan output saldo kritis. Di sini untuk awal-awal saya melakukan input sebagai berikut, yaitu sebesar 500.000, minus 200.000, plus 300.000, minus 100.000, minus 150, dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Saldo awalnya adalah 1 juta, lalu transaksi pertama adalah melakukan store dengan nominal 500.000, sehingga saldo menjadi 1.500.000, dan transaksi kedua adalah melakukan penarikan dengan nominal sebesar 200.000, saldo menjadi 1.300.000. Untuk transaksi ketiga adalah jenis store, nominalnya adalah 300.000 sehingga saldo menjadi 1.600.000. Yang keempat adalah transaksi keempat dengan jenis penarikan dengan nominal sebesar 100.000 sehingga saldonya menjadi 1.500.000. Dan untuk transaksi kelima adalah jenis penarikan nominalnya 150.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 1.350.000. Di sini saya akan melakukan pengubahan sehingga memunculkan output saldo kritis. Outputnya akan sebagai berikut. Transaksi pertama, jenis penarikan yaitu sebesar 500.000, saldonya menjadi 500.000. Transaksi kedua adalah jenis tarik kembali yaitu nominal 200.000, saldonya menjadi 300. Dan di transaksi ketiga ini jenisnya penarikan, nomornya 300.000 sehingga saldo menjadi 0 dan memiliki output kritis. Begitu juga di bawahnya, juga menampilkan saldo kritis sehingga saldo akhirnya menjadi minus 250.000. Cukup sekian dari saya. Untuk penyampaian katanya mungkin memang banyak yang terlibat. Mohon dimaafkan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.